sudah dilakukan penangkapan untuk pelakunya. Pelakunya inisialnya MHS, umur 52 tahun, alamat di Bekasi. Pelaku sendiri memiliki akun YouTube yang berjudul Muslim Friends. Ya, Muslim Friends. Untuk kronologi sendiri memang pelaku mengupload video melalui akun YouTube-nya tersebut. Kemudian tentunya konten-konten tersebut mencemarkan nama baik dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan baik individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Di mana dalam akun itu tersebut memuat judul Kapolda Metro Jaya provokasi massa FPI agar serang massa HMI. Ini buktinya. Ini kasus-kasus terkait dengan pelanggaran ITE. Yang bersangkutan kita bisa kenakan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1, dan atau pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Empat partai politik pengusung pasangan Basuki Jarot tetap solid memberi dukungan meski Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengukuran lahan pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Selamat pagi pemirsa, senang menjumpai Anda bersama saya Eliza Hasan dan rekan Astiti Lestari. Selama 2 jam kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan. Di paruh kedua nanti pemirsa, Jurnal Pagi akan menghadirkan dialog tentang konsolidasi Jokowi-Prabowo. Inilah Jurnal Pagi selengkapnya. Dipersembahkan oleh konsolidasi Presiden Joko Widodo dalam menjaga stabilitas politik dan keutuhan NKRI terus bergulir. Kamis kemarin Presiden kembali bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kali ini Presiden menerima kunjungan balasan Prabowo di Istana Merdeka dengan makan siang bersama serta berbincang mengenai berbagai persoalan bangsa yang kini tengah terjadi. Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan pertemuan keduanya adalah bagian dari komitmen untuk menjaga Indonesia yang majemuk. Sementara Prabowo menyatakan akan mendukung pemerintah Joko Widodo dan selalu siap untuk memberi masukan dan bantuan kepada Presiden. Saya bertemu kembali dengan Bapak Prabowo di Istana. Ini kunjungan balasan beliau. Dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih, demi NKRI, demi Pancasila, demi Undang-Undang Dasar 1945, demi Bhinneka Tunggal Ika kita. Sama. Dan saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Jangan kita tidak menginginkan kita
pecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kami berpikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tetapi saya kira poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Presiden Joko Widodo dan Prabowo sepakat memelihara persatuan dan kesejukan di tengah kondisi bangsa yang memanas pada momen Pilkada DKI Jakarta saat ini. Pertemuan ini disebut Prabowo sebagai diplomasi ikan bakar. Juga memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan kehormatan yang beliau berikan kepada saya, datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang, Pak. Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dengan berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menemui Prabowo pada Senin 31 Oktober lalu. Pertemuan dua pria yang pernah menjadi rival di Pilpres 2014 itu diharapkan dapat menurunkan tensi politik yang memanas menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Mario Delima, Eka Pamungkas, Berita 1, Jakarta. Sebelumnya kegiatan safari politik Presiden Joko Widodo yang menemui sejumlah tokoh ormas Islam dinilai sebagai tindakan positif dalam menjaga hubungan baik antara pemerintah dan tokoh agama. Kegiatan itu juga dinilai penting untuk mempererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan sesama anak bangsa. Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini sibuk melakukan konsolidasi politik ke berbagai elemen bangsa dengan mendatangi sejumlah tokoh Islam. Kunjungan pertama dilakukan dengan mendatangi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada 7 November 2016. Di PBNU, Presiden mengucapkan terima kasih atas peran PBNU ketika aksi demonstrasi 4 November 2016 lalu. Presiden menilai apa yang dilakukan PBNU telah menyejukkan suasana. Pada 12 November 2016, Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi Nasional Ulama dan doa untuk keselamatan bangsa yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ecovention Ancol, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya bangsa Indonesia menghargai kemajemukan. Yang patut kita syukuri, kita memiliki pemimpin yang hebat, pemimpin besar Insinyur Soekarno yang telah mewariskan ideologi, mewariskan Pancasila kepada kita semuanya. Ini merupakan Pancasila, ini merupakan kekuatan sebagai alat pemersatu kita. Karena kita harus sadar negeri masukkan dalam bocor itu pakai masukkan terbedunya. Ini kita belajar. Oke ini, iya. Kalau kita belajar bahwa 12 terbedu, itu rasa ada 10 terbedu, orang itu ada 2. Nah ini kapal Samni mulai beroperasi di Indonesia tahun 1962 untuk pembebasan Irian Barat yang serang Papua itu. Kalau ini apa nih? Pakainya nyaman banget nih. Iya, kalau ini tempat duduk para perwira, ya ini ada atas bawah. Nah, jadi ini ruang komunikasi. Ruang komunikasi, iya, Pak ya. Iya. Oke, ada apa aja yang di dalamnya, Pak? Iya. Ruang komunikasi ada 2 pemancar dan 2 penerima. Pemancar KW1 itu KW05. Ya. Oh, ini jarak jauh, ini jarak dekat. Ya. Okay. Kalau ini penerima M3, ini M1. Mari kita ke ruang 3 selanjutnya. Oke, ruang 3 ya Pak ya? Iya, ruang 3. Atau Pusat Informasi Tempur atau PIT.
Ya, PIT ini ada kemudinya, ini kemudi vertikal untuk belok kanan kapal, ya. Itu kemudi selam timbul kapal, ada dua, horizontal belakang. Ya, kalau ini apa penunjukan indikator untuk motor pokoknya. Oh, jedot lagi ya.